Halo kreatif, kali ini saya bersama dengan pemenang OCIC 2020, Christina Afida. Kami sekarang berada di Malang, ingin ngobrol-ngobrol dengan Christina tentang karyanya. Halo Christina. Halo Kak. Sehat? Sehat-sehat, puji Tuhan. Terima kasih. Christina, gimana ceritanya kok ikut OCIC kemarin? Jujur pertamanya saya di dunia desain itu agak sedikit tenggelam gitu sih Kak, jadi nggak tahu berita kompetisi apa segala macam. Terus kebetulan di BINUS itu ada kerjasama dari Pak Bambang dengan Abasource, itu mengadakan kompetisi yang OCIC dengan BINUS. Nah dari sana terus tahu, terus sebenarnya iseng-iseng juga sih Kak ikutnya, kayak nggak ada keinginan apa-apa, nggak ada ekspektasi apa-apa, cuma oh ya ikut aja. Gitu, tapi desainnya udah ada memang. Desainnya itu ngambil dari tugas sebelumnya sih Kak, soalnya kalau misalnya nyari inspirasi baru itu kan agak sedikit sulit, Ya. iya. Terus apa? Jadi sebenarnya itu ada konsep lama, terus saya kurang suka dengan desain yang lama, jadi seperti memvisualisasikan ulang. Terus habis itu juga dengan asistensi dengan dosen-dosen, terus sudah hampir final itu ya saya kumpulkan yang itu. Ini karyamu Bimaset ya? Iya Kak. Bisa cerita Bimaset itu apa, kemudian idenya dari mana gitu? Jadi inspirasi utama dari Bimaset itu sebenarnya sederhana Kak, bawang merah. Di keluarga saya itu senang banget makan bawang merah, terutama papa saya. Nah itu saya apa ya Kak, mengambil inspirasi itu kayak pengen yang deket dari saya aja, kayak ya dari orang tua saya itu. Terus saya cari tahu, papa saya kan asalnya dari Brebes. Terus saya searching-searching, ternyata ada bawang merah varietas Bima namanya yang asalnya dari Brebes. Nah itu inspirasinya. Terus dari bentuknya sendiri saya membuat bentuk yang kayak organis gitu Kak, banyak lengkungan-lengkungan. Terus juga ada berlapis-lapis gitu Kak, pakai rotan sama besi. Jadi buat biar seperti mencerminkan itu bawang merah, ada lapisan-lapisan, terus ada bentuknya organis gitu Kak. Jadi bentuknya kayak bentuk umbi bawang ya? Iya. Gitu, umbi lapis bawang ya. Bimaset, ini terdiri dari apa saja? Bimaset ini saya rancangan awalnya itu ada 3. Yang pertama itu armchairnya, terus yang kedua side table-nya, sama yang terakhir standing lamp-nya. Jadi saya membayangkannya itu bisa digunakan di area ruang santai, misalnya untuk baca buku atau untuk minum kopi gitu Kak. Kenapa kok suka memilih rotan gitu? Sebenarnya ini juga pertama kali coba-coba pakai rotan sih Kak, soalnya kan kalau semisal saya mau pakai kayu, bentuk organisnya itu banyak yang detail-detail kecil gitu Kak. Takutnya kalau misal pakai kayu itu mungkin secara konstruksi nanti kurang kuat, juga bentuk yang apa meliuk-liuknya itu susah dibuat kan Kak. Terus saya kepikiran oh mungkin pakai rotan aja. Terus kalau untuk besi itu sebenarnya untuk apa memperkuat konstruksi aja sih Kak. Jadi lebih yakin lagi kalau dipakainya itu aman. Iya, karena rotan sifatnya kan lentur ya, jadi dia mudah dibentuk gitu ya. Nah, setelah menang dalam perjalanan, kan waktu itu ada beberapa kali wawancara kalau nggak salah ya. Itu yang paling menantang di mana pada saat wawancara? Jujur yang waktu 20 besar kalau nggak salah ya Kak, itu kan ada apa wawancara kurasi lagi, itu deg-degannya sampai sakit perut saya itu. Kan waktu itu sudah mulai apa kuliah online kan Kak, jadi kondisi di rumah dengan keluarga yang aduh habis ini wawancara, jadi suasana di rumah itu tegang. Terus saya juga wawancara itu ya, tapi puji Tuhan jawabnya lancar, meskipun kadang ada beberapa kayak apa pertanyaan yang mungkin sudah diketahui di dunia profesional, tapi karena saya belum punya pengalaman yang cukup jadi terbata-bata gitu jawabnya. Iya. Tapi juri-jurinya nggak kecem-kecem? Merekanya santai tapi saya yang tegang Kak. Iya. Karena dengar-dengar di peserta lain kan jurinya nggak hanya nanya tapi juga kadang ngasih masukan. Iya. Lebih kalau saya waktu itu pertanyaannya lebih ke konsep sih Kak, soal konstruksi nggak terlalu dibahas gitu. Lebih ditanya ya itu konsepnya tadi, apa inspirasinya. Dari sana ya. Sebetulnya gini, kan kalau di OCIC nanti ada proses apa grooming ya istilahnya, kami coaching lah setelah nanti desain terpilih, nanti akan ada komunikasi dengan desainer, terus dicocokkan dengan pabrik ya, kurang lebih begitu. Kebayang nggak kalau misalnya produknya itu jadi gitu ya, itu harapannya apa? Yang pasti pertama seneng banget sih Kak, soalnya produk yang pertama benar-benar dibuat secara profesional itu mungkin ini sih Kak. Oh baru ini ya, ini pertama ya.
Ya semoga apa ya? Semoga bisa diterima. Iya, semoga bisa diterima. Semoga juga berikutnya saya bisa belajar dari pengalaman yang ini, menambah wawasan juga buat desain berikutnya lebih lebih mantap lagi. Iya. Kalau bagi teman-teman desainer ya, terutama yang masih sekolah ya, Christina semester 6 ya? Semester 6 sekarang. Itu hambatannya apa? Kan punya ide nih, banyak ide nih, menumpuk di kepala, kemudian disajikan dalam bentuk produk misalnya. Itu tantangan terbesarnya di mana nih? Kalau menurut saya tantangan terbesar yang untuk bikin produk nyatanya gitu ya Kak, itu menyesuaikan konsepnya kita biar bisa tahan di dunia nyata. Misalnya saya bikin konsep yang detailnya terlalu banyak, itu nanti mungkin di dunia nyata setelah bendanya diproduksi itu susah dibersihkan. Terus habis itu misalnya juga ya itu yang terlalu detail tadi, terus usianya mungkin nggak lama gara-gara ya terlalu banyak detailnya itu. Jadi menyesuaikan biar orang mudah memakai di dunia nyata itu loh Kak. Itu yang menurut saya paling susah. Mudah diaplikasikan ya istilahnya. Terus mungkin juga ke pabrik juga ya kan? Oh iya, kan mungkin ada keterbatasan waktu dan budget kalau misalnya diproduksi terlalu sulit bisa kemungkinan besar tertolak kan Kak. Iya, oleh pabriknya ya. Oke, nah harapan Christina dengan OCIC ini apa? Harapan untuk saya pribadi ya bisa menambah wawasan, pengetahuan juga. Saya banyak belajar dari dunia profesional karena ya sebelumnya itu saya belum pernah sama sekali punya pengalaman di sini. Terus untuk teman-teman yang misalnya mau mencoba ikut kompetisi, ikut aja dulu. Ya, apalagi kompetisi yang nggak usah ada registrasinya gitu kan Kak, yang apa harus gratis gitu ya. Itu ikut aja dulu. Kalau menang baru dipikirin nanti. Iya, menang kalah pokoknya ikut menang kalah pokok ikut dulu. Iya sih, yang penting punya desain. Terus pengumumannya menang atau kalah ya nanti aja gitu. Dipikir. Oke, ketika kemudian diumumkan menang, kan OCIC ini rencananya memang kalau misalnya diproduksi akan sampai ke Milan ya, ke Salone del Mobile. Dalam bayangan Christina, apa harapannya ketika produk itu ada di pasar global gitu? Pertama harapannya itu sih, sebentar Kak, malah nggak kata-kata. Harapannya mungkin desainer-desainer muda yang belum punya pengalaman banyak seperti saya itu nggak berkecil hati dulu. Jadi ada kompetisi apa ya tadi diikuti dulu itu. Terus di dunia profesional itu nggak melulu yang bagus desainnya pasti yang profesional, tapi bisa jadi ide-ide baru, ide-ide yang masih fresh itu juga diminati oleh pasar. Iya, oke. Ya, jadi semangat sekali ya, nggak ada salahnya dicoba. Gitu. Siapa tahu memang begitu nanti ada di pasar global, itu pasar yang menilai. Mungkin kadang-kadang ya kalau udah punya nama memang wow ya. Iya. Tapi selalu ada kesempatan gitu. Betul Kak. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Enggak sih Kak. Oke, jadi terima kasih obrolannya Christina. Terima kasih kembali Kak. Demikian kreatif obrolan saya dengan Christina dari Malang. Saya ucapkan selamat berkreasi, sampai ketemu pada obrolan berikutnya. Dah.